Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 7 subtema 1 pembelajaran yang tepat. Baik, kita mulai. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai kebaikan. Bacalah bacaan berikut. Di sini ada judulnya Hebatnya Dokter Kami. Silakan disimak. Dia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Dia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar pembincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak ditempatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjual ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan desa. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andi, saya ingin pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa itu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana kepada ayah. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkan bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa yang dapat didaur ulang? Botol plastik, botol kaca, botol bekas, bahkan kemasan bekas. Diterima oleh Dokter Rana, cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hati dalam mengembang warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halaman. Oke, baik anak-anak, itu adalah bacanya telah Bapak baca. Untuk tugas pertama kamu adalah kamu menjawab pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan ini ya. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Nah, silakan kamu jawab. Pertanyaan kedua, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Lalu, apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Nah, silakan kamu jawab pertanyaan tersebut untuk tugas kamu yang pertama. Ajang Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Namun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari, misalnya dengan memberikan pertolongan sama mereka. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang kedua. Oke,
Tugas kamu yang kedua itu adalah berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila yang kedua dalam kehidupanmu sehari. Yang kedua, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar? Silakan kamu jawab dua pertanyaan tersebut untuk tugas kamu yang kedua. Baik, kita lanjut. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara-negara kita dengan negara ASEAN dalam bidang politik? Ayo membaca. Nah, tugas kamu yang ketiga. Nah, ini adalah carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah di buku-buku referensi perpustakaan. Nah, karena kamu sedang tidak di sekolah, jadi silakan kamu cari di internet, yaitu di Google ya. Nah, apa saja harus kamu cari? Nah, di sini ada 3 informasi yang harus kamu cari di Google atau di internet, yaitu 1. KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1996. Nah, di situ menjelaskan apa saja yang dibahas ya, tentang apa saja, lalu peran Indonesia pada waktu itu apa. Yang selanjutnya adalah kerjasama antar parlemen di ASEAN. Nah, sama keterangannya apa dan peran Indonesianya apa. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Nah, apa saja yang terjadi di situ masuk dalam keterangan, dan peran Indonesia juga itu apa. Oke, itu adalah untuk tugas kamu yang ketiga. Silakan kamu cari di internet Google ya untuk mencari keterangan atau penjelasan tentang ketiga kegiatan tersebut. Oke, itu tugas kamu yang ketiga. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang tugas kamu yang terakhir yaitu adalah kamu mencari sebuah teks pidato. Silakan kamu download teks pidato atau kamu boleh lihat di buku tulis yang lama atau bebas. Kamu cari sebuah pidato. Setelah kamu cari sebuah pidato, nanti pidato tersebut kamu laporkan ke Bapak juga ya. Nah, lalu kamu identifikasi hal-hal apa saja yang ada dalam pidato tersebut, seperti salam pembukanya apa, isinya apa, salam ya. Jadi kamu cari sebuah pidato, lalu setelah kamu cari pidatonya, kamu identifikasi hal-hal pokok yang ada dalam pidato tersebut. Itu adalah tugas kamu yang terakhir di pembelajaran kamu. Oke, baik anak-anak, sudah jelas ya? Baik. Oke, nah, cukup sekian untuk tugas pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa semua tugas dikasih nama, judul, tanggal yang jelas agar mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.